Iya gini, kalau sekarang itu memang konsumsi vitamin itu lebih ke suplemen ya kalau aku ngitungnya. Itu memang udah aku lakukan dari sekitar usia aku masuk di 35. Tapi di usia pas kemarin 40 itu aku lebih menambah lagi suplemennya kayak khususnya tuh kayak kolagen yang kayak gitu-gitu memang aku tambahin ekstra karena kan usianya udah nggak semuda lagi kayak dulu, pasti produksi kolagennya udah nggak seperti kayak waktu masih muda gitu, jadi memang harus disupport gitu. Tapi ada nggak sih barang-barang yang selalu teteh bawa buat syuting gitu? Selalu aku bawa buat syuting, pastinya touch up aku itu mau kemana-mana pasti aku bawa gitu, itu yang pertama. Yang kedua minum sih, minum sendiri, harus bawa tempat minum sendiri aku karena memang sebenarnya isinya sama-sama air mineral juga, sama-sama air putih juga, cuman kalau punya sendiri itu kayak lebih apa ya, kayak lebih ngerasa lebih nyaman aja gitu. Aku lihat fashionnya ini makin bagus. Masya Allah, iya. Fashion dari teteh ya. Enggak sih, sebenarnya aku tuh selalu pakai baju yang memang membuat aku nyaman, dan memang karena usia sekarang udah masuk 44 tahun, udah 44 tahun mau ke 45. 2 tahun belakangan ini tuh aku memang bukan agak menghindari sih, agak nggak terlalu pede kalau pakai baju yang warnanya terlalu cerah gitu, kayaknya nggak cocok gitu sama usia anakku. Jadi aku tuh pasti biasanya pakainya yang pastel atau lebih ke earth tone gitu, kayak coklat gitu, krem kayak gitu, atau paling kalau biasanya kan sebenarnya banyaknya hitam ya. Jadi supaya nggak hitam-hitam mulu, agak ke abu-abu muda kayak gitu. Jadi sering minta pendapat nggak sih sama Lea gitu, mungkin fashionnya apa ada kemiripan fashion? Jadi gini, kalau Lea itu cewek banget kan, fashionnya tuh cewek banget, tapi ternyata ada kemiripan antara aku sama dia. Kita sama-sama seneng pakai flare jeans gitu, terus seneng pakai kemeja loose gitu. Lea juga kayak gitu. Terus seneng pakai casual tapi yang sedikit kelihatan maskulin, tapi tetap feminimnya kita membantunya dengan pakai high heels kayak gitu. Dan itu ternyata sama, Lea juga seneng kayak gitu. Dia seneng pakai flare jeans, terus pakai oversize kemeja gitu. Sepatunya pasti supaya agak kelihatan tetap ada feminimnya, kita pakai stiletto yang kayak gitu-gitu. Jadi sering ini dong tukar-tukar pendapat. Iya banget gitu. Kadang kalau misalnya Lea lagi mau pergi ke acara gitu, pasti dia udah dari sore tuh dia udah ibu please bantuin aku pilih baju gitu. Walaupun sebenarnya aku cuma ngasih pendapat aja, tetap dia pakai baju pilihannya dia. Ini kita pro kontra nih banding netizen tentang Lea yang jadi apa ada apa dengan cinta. Jadi cinta di sana. Aku dari awal ketika Lea dinobatkan atau didaulat dan diminta bahkan dipilih langsung untuk menjadi cinta, aku sama ayahnya udah ngingetin bahwa namanya netizen itu nggak mungkin pro semua, pasti ada kontranya. Dan ketika Lea sampai di titik itu, kamu harus sudah siap masukin yang positif, keluarin yang negatif. Artinya nggak usah didengerin karena toh netizen tuh mereka cuma bisa komentar, mereka nggak tahu bahwa proses ini bukan kamu dapat dengan cara instan. Lea tuh prosesnya tuh luar biasa banget untuk bisa dapat peran ini. Aku baca tuh komentar-komentar netizen ya, sebenarnya panas gitu. Banyak yang nggak cocok tuh, harusnya sini, harusnya. Hey, Anda netizen, bukan Anda yang memilih loh. Yang meminta dia untuk jadi cinta itu bukan bayar ya kita. Dia melewati proses yang luar biasa panjang gitu, dan pilihannya kan yang menentukan kan yang punya peran terbesar di sini, yang bikinnya. Berarti kalau misalnya Mbak Mira, terus Mas Riri, terus produsernya ada Nicholas Saputra sendiri aja dia merasa emang itu cocok buat Lea, Anda gitu. Jadi aku sebenarnya suka pengen nyinyir, tapi karena itu wajar ya, namanya juga emaknya gitu, pasti kalau anaknya digituin. Tapi aku berusaha untuk menunjukkan ke Lea, ya netizen yang cuman negatif itu biarin aja, itu cuman sirik aja gitu. Sering dibanding-bandingin sama ini Dian Sastro ya Lea. Jadi Aku udah bilang, aku sama ayahnya tuh, ayahnya juga udah ngingetin bahwa kamu nanti pasti akan dibandingkan dengan Dian Sastro. Menurut aku, kenapa konsepnya sekarang berbeda dengan AADC yang dulu? Karena mungkin mereka ingin membuat satu figur yang baru nih gitu. Dulu orang mengagumi Dian Sastro dengan peran cintanya. Sekarang mereka boleh juga mengagumi Lea dengan peran cinta Lea di versi yang berbeda gitu. Jadi sama-sama punya kelebihan. Dan aku udah bilang, dan Lea untungnya tuh mau denger masukan dari orang tuanya. Jadi dia selalu kayak, ya aku juga nggak peduli lah, biarin aja mereka mau ngomong apa gitu. Karena ya itu, mereka nggak tahu bagaimana beratnya Lea melewati ini gitu. Jatuh bangunnya Lea sampai bisa terpilih gitu. Lea sendiri sempat down ya mentalnya. Enggak, Lea tuh nggak pernah down karena omongan netizen, karena dia tahu bahwa
dia sudah belajar dari ayah dan ibunya yang nggak pernah peduli orang mau ngomong apa, karena mereka yang nggak suka sama kita itu akan selalu mencari kekurangan kita di banyak kelebihan kita. Kelebihan kita yang banyak ini nggak akan dilihat sama yang nggak suka, tapi kekurangan kita yang kecil ini yang akan mereka ungkit terus. Karena buat netizen itu kan kepuasan ya. Mungkin kalau mereka ketemu Lea langsung, si netizen-netizen yang tadi bete pasti tetap minta foto. Karena mungkin ada ketidakpuasan mereka tentang sesuatu yang mereka nggak bisa punya gitu. Jadi aku selalu ngingetin Lea tuh lebih downnya sebenarnya bukan apa-apa, tapi lebih ke kayak aduh ternyata capek ya untuk bisa nyampe di sini gitu. Dan kita orang tuanya ngingetin dia bahwa untuk mendapatkan sebuah keberhasilan kamu harus ngerasain sakitnya, nggak enaknya, menderitanya, capeknya, itu harus kamu rasain supaya nanti ketika ini berhasil kamu akan tahu bahwa oh begini ya goalsnya ternyata gitu dari perjuangan aku gitu. Jadi kan Lea udah terjun di dunia hiburan. Iya. Buat Abai mau ikutin jejak Aku sih nggak lihat arahnya Abai pengen ke sana, walaupun memang gini, Abai itu seneng banget diajak syuting. Tapi mungkin karena dia ngelihat ibunya sama ayahnya itu kan syutingnya kan lebih ke apa ya, mungkin kalau saya sama Abai sama Akang itu kan memang banyak di entertainnya di bagian komedi kayak gitu. Mungkin Abai seneng, tapi kalau sekarang belum kelihatan dia pengen passionnya tuh di mana gitu. Tapi kalau dia ngelihat perjuangan kakaknya dia tahu gitu gimana capeknya Lea. Pulang sekolah harus langsung kerja, harus reading, harus ini baru nyampe rumah jam 10 malam. Besok pagi jam 6 pagi kakaknya harus udah bangun kayak gitu-gitu. Dia tahu bahwa dia suka bilang ternyata capek ya Bu syuting-syuting tuh gitu. tapi Abai sendiri udah tahu belum cita-citanya mau kemana gitu. Belum, masih berubah-berubah. Dulu seneng sama ondel-ondel, pengen punya ondel-ondel banyak. Terus pengen jadi pemain barongsai karena seneng sama barongsai. Sekarang lagi tergila-gila sama telolet, cita-citanya pengen jadi supir bus supaya bisa nyalain telolet setiap saat. Jadi belum kelihatan, tapi aku sama Akang mengarahkan terus karena kebetulan Abai itu punya energi yang ya mungkin karena cowok ya energinya lebih banyak gitu. Kemarin lagi seneng skateboard, aku suruh main skateboard. Lagi seneng kuda, aku suruh latihan kuda gitu. Di umur Abai yang 6 tahun masih 10 sekarang 10 tahun. suka manja nggak sih? Banget, banget. Karena mungkin anak cowok tuh biasanya nempelnya sama ibunya ya. Aku tuh berpikirnya gini, waktu dia masih kecil, dia nempel banget sama aku tuh aku ngerasa kayak, nanti kalau udah gede enggak kali. Ternyata udah 10 tahun masih sama aja. Tapi suka ngebatasin anak dalam hal mungkin pergaulan gitu. Iya, jadi memang kayak menggunakan gadget aja kan salah satu hal yang harus diawasin banget ya, mengingat sekarang dunia maya itu bisa diakses dengan cara yang sangat mudah gitu. Dan nggak ada proteksi yang hebat lah gitu dari sosial media itu sendiri. Jadi yang harus proteksi adalah orang tuanya. Jadi memang sampai sekarang tuh Abai masih kemana-mana harus aku anterin, belum ada gadget sendiri, belum boleh pegang gadget sendiri, ada timingnya kapan dia boleh pakai gadget kayak gitu. Terus dia mau main kemana dan sama siapa kita harus tahu, sambil ayahnya sih yang lebih mendoktrin untuk dia harus bisa menjaga dirinya dia. Karena biasanya kalau cowok sama cowok kan jadi kayak man to man gitu ngomongnya, dia lebih denger gitu dibanding aku yang ngomong. Aku lihat Teteh ini udah dianggap ibu sendiri dari BK. Masya Allah ya. Ya ini yang selalu aku sama Akang tuh syukuri gitu ya. Ternyata kan untuk bisa mendekatkan diri kita sama orang lain itu kan nggak bisa pura-pura ya gitu. Apalagi untuk kurun waktu yang lama gitu. Aku sama anak-anak tuh mungkin udah sekitar hampir 10 tahun kali ya sama BK gitu-gitu ya. Kenal mereka dari mereka masih umur 13-14 tahun gitu. Terus mereka masih nyaman sama kita sekarang, berarti memang aku mensyukurinya mungkin punya anaknya cuma 2, Abai sama Lea. Tapi alhamdulillah lo kasih anak lagi yang lebih banyak lagi, yang kadang kalau misalnya Lea lagi sibuk masih ada anak-anak yang ini gitu. Jadi ngerasa kayak oh ternyata seru ya jadi orang tua tuh gitu. Dia aku denger rumahnya kok nambah anak lagi banyak. Gak itu tuh emang orang-orang tuh bener-bener ya gitu. Karena mungkin kan kalau yang dari aku sendiri kan memang cuma ada Abai gitu. Tapi aku tuh mengingat usia aku sekarang sudah 44 tahun gitu. Kayaknya dokter sih memang boleh, cuman kayaknya aku aduh udah deh udah banyak anak juga kok. Terima kasih ya.